Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang satu token dari ekosistem Solana di sektor AI, di mana token ini memiliki potensi seperti render network. Sebelum kita update tentang tokennya, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini, di mana total global market cap dari kripto saat ini berada di 2,44 triliun US dollar, menurun 0,18% dibanding dengan hari yang kemarin. Dan volume perdagangan 24 jam terakhir berada di 70 bilion US dollar, menurun 23,86%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di level 54,12%, meningkat mengingat akumulasi dari para retail dan investor kembali membeli Bitcoin, dan level Fear and Greed Index saat ini berada dalam zona netral di level 55%. Bitcoin saat ini berada di harga 67.200 US dollar, dalam 24 jam terakhir menurun hampir 1%, dan dalam 7 hari sudah menurun 6,21%. Dan pergerakan Bitcoin yang menurun membuat beberapa altcoin dan token lainnya rata-rata menurun. Seperti Ethereum dalam 7 harinya hampir 8% menurun, dan Solana dalam 7 harinya 13,53% sudah mengalami penurunan. Kita akan membahas langsung saja tentang token AI dari ekosistem Solana, yaitu IO.net. Apa itu IO.net dan apakah bagus kita investasikan? Kita masukkan ke dalam portofolio kita dalam bull run kripto kali ini. Saat ini IO.net atau dengan token native-nya IO berada di harga 5,09 US dollar. Dalam satu hari terakhir menurun 6,84%, dan sejak ICO-nya hingga saat ini sudah mengalami kenaikan 13,18%. Market cap dari IO.net berada di 483.830.000 US dollar, menurun hampir 7%, dan volume perdagangan 24 jam terakhir menurun 61% di level 721.341.000 US dollar. Sirkulasi supply dari token IO saat ini sudah beredar 95 juta token IO dengan persentase 11,88% dari total supply di 800 juta token IO. Maksimal supply dari token IO adalah 800 juta token. IO.net berdiri di dalam ekosistem Solana, di mana market cap dari ekosistem Solana saat ini berada di 216.885 juta US dollar dengan trading volume di 58.883 juta US dollar. Bila kita melihat dari ekosistem Solana, top AI masih dikuasai oleh Render Network. Render Network awalnya berada di jaringan Ethereum dan sudah resmi bermigrasi ke Solana dengan biaya yang lebih murah, sehingga saat ini Render Network menguasai dalam sektor AI. Bila kita melihat dari IO.net berada di peringkat 130 dari peringkat coin market cap dengan market cap 468 juta, maka sangat besar token IO akan mengalami kenaikan harga. Jadi bisa kita melihat peluang bahwa IO.net akan mengikuti jejak dari Render Network, di mana ada kemiripan dari program dan cara kerja IO.net dan Render Network. Sekilas tentang IO.net, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu IO, di sini dijelaskan bahwa IO.net merupakan jaringan desentralisasi yang dikembangkan di dalam ekosistem Solana, di mana tujuan dari diciptakannya adalah untuk menggabungkan daya komputasi GPU yang tidak terpakai dari berbagai sumber. Dalam pendanaan seri A-nya pada 5 Maret 2024 yang lalu, IO.net sudah berhasil mengumpulkan 33 juta US dollar. IO.net memiliki nilai project assessment sebesar 8,1 dari skala 10, di mana mencakup teknologi, project team, tokenomic dan token utility, investors, community. Dari segi teknologi saat ini skornya adalah 9,5 dari skala 10, di mana IO.net merupakan desentralisasi GPU yang menggabungkan daya komputasi yang tidak terpakai dari berbagai sumber. Dan jaringan ini memungkinkan AI dan machine learning
untuk mengakses sumber daya komputasi yang lebih efisien secara biaya. Dan juga IO.net berdiri dalam jaringan Solana yang kita kenal kecepatan dari ekosistem Solana sangat cepat dengan biaya transaksi yang sangat-sangat rendah. Dan juga ekosistem Solana menggunakan konsensus proof of history untuk memvalidasi transaksinya. Lalu mengenai project timnya, saat ini skornya adalah 6 dari skala 10 karena tim pengembang dari IO.net belum memberikan informasi secara detail ke publik tentang tim developer dan tim projectnya. Lalu tokenomic dan token utilitas dari token IO, di mana saat ini bernilai 8 dari skala 10. IO merupakan token natif dari IO.net, digunakan untuk membayar pengguna yang menyumbangkan daya komputernya untuk melakukan layanan di jaringan IO.net. Dari segi investornya bernilai 9 dari skala 10, di mana IO.net berhasil mengumpulkan 33 juta US dollar di dalam pendanaan perdananya pada 5 Maret 2024 yang lalu. Dan dalam pendanaan ini dipimpin oleh HackVC, melibatkan partisipasi dari sejumlah investor seperti Parlon Capital, Aptos Lab, Animoca Ventures, Solana Labs, OKX Ventures, Delphi Ventures, Anatoly Yakovenko sebagai founder dari Solana, dan yang lainnya. Dari segi komunitas bernilai 8 dari skala 10, di mana komunitas dari IO.net berupaya untuk membangun satu Internet of GPS, artinya internet untuk kita semua. Di sini komunitas sedang aktif dengan pengguna dan pengembang untuk bekerja sama menyediakan GPU yang dapat digunakan untuk membangun ekosistem dan memperkuat jaringan ke depannya. Di dalam ekosistem IO.net, smart contract yang digunakan dapat mengatur alokasi sumber daya dan distribusi imbalan di dalam jaringan IO GPU. Dan juga IO.net mengadopsi arsitektur multi-chain. Dalam hal ini, IO.net berada di dalam jaringan Solana dan Aptos yang skalabilitas, fleksibilitas, dan keamanannya menjadi lebih baik. Dan dalam 24 jam terakhir, tren token IO.net saat ini dalam top AI incaran para investor dan retail. IO.net sudah didaftarkan ke dalam Binance Launch Pool yang ke-55, di mana pada hari Selasa lalu 11 Juni 2024 sudah resmi di-launching. Lalu apa hal yang membuat IO.net memiliki potensi yang sangat tinggi, yang sangat besar mengalami kenaikan harga pada bulan kripto kali ini? Bahwa selain Binance mencantumkan token IO.net di launch pool mereka, ini memicu minat pada AI yang lebih desentral. Dan ini hal utama yang akan membuat IO.net bisa naik signifikan harganya saat bulan kripto sudah berlangsung. Apalagi saat alt season nanti, di mana spekulasi ETF mengenai Solana semakin melonjak di para pelaku pasar dan para antusias kripto. Terlebih pada platform media sosial X atau Twitter, narasi tentang spot ETF dari Solana terus berhembus kencang, di mana setelah disetujuinya dari Bitcoin ETF spot pada Januari yang lalu dan kemungkinan besar peluncuran dari Ethereum ETF spot pada akhir musim panas ini, dengan berita resminya sudah terbit pada hari yang lalu, di mana Gary Gensler mengatakan bahwa ETF dari Ethereum spot akan disetujui pada summer 2024 ini, sehingga memicu spekulasi tinggi akan dilanjutkannya ke Solana ETF spot. Bila kita mengacu kepada Solana ETF spot dibanding dengan Ethereum ETF spot, bahwa kedua jaringan ekosistem ini memiliki smart contract, di mana Ethereum lebih mengutamakan decentralized dan Solana mengutamakan kecepatan dan efisiensi biaya yang murah. Dari dua sisi ini kita bisa melihat, satu sisi Ethereum memiliki kelemahan di dalam kecepatan transaksi dan efisiensi biaya, sedangkan di dalam Solana memiliki kelemahan di dalam ekosistem yang desentral, karena Solana lebih dikuasai oleh para investor dan pemodal venture-nya dibanding dengan retail seperti Ethereum. Dan juga yang membedakan antara Ethereum dan Solana adalah pada Solana kurangnya kontrak berjangka yang diperdagangkan dibanding dengan Ethereum.
Jadi ini hal yang akan menjadi pertimbangan apakah Solana ETF Spot selanjutnya akan diluncurkan atau tidak, lebih untuk tahun ini. Jadi bila melirik spekulasi daripada ETF Solana itu sendiri, bila ini benar-benar disetujui, maka ini akan menjadi ledakan harga yang sangat fantastis dalam ekosistem Solana. Artinya, proyek-proyek yang berada di dalam jaringan Solana itu akan mendapat suntikan dana besar dari para investor, sehingga membuat harga daripada proyek dan token dalam ekosistem Solana akan meningkat signifikan. Tidak terkecuali untuk IO.net ini. IO.net sudah terlisting di dalam Binance. Binance kita tahu teman-teman saat ini merupakan top exchange dunia. Jadi exchange sekelas Binance sudah melisting dari IO.net ini merupakan gambaran bahwa fundamental dan tim pengembang dari IO.net ini juga memiliki kapabilitas yang baik. Dan tidak hanya terlisting di Binance, IO.net juga sudah terlisting di Bybit, Gate.io, HTX, KuCoin, MEXC, Bitget, Crypto.com, BingX, Lbank, Bitmart, Toko Crypto, XT.com, OrangeX, dan exchange lainnya yang berada di dalam tier 2. Jadi ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk mempertimbangkan IO.net dalam portofolio kita. Mengingat render yang sudah mengalami kenaikan harga yang sangat fantastis, dan bila teman-teman juga masuk saat ini ke dalam render, ada kemungkinan teman-teman hanya mendapatkan kenaikan yang hanya sedikit. Tapi bila dibanding dengan IO.net ini, potensi kenaikan yang akan terjadi itu akan sangat besar, karena market cap-nya sendiri masih dinilai 400 juta US dollar. Bagi teman-teman yang percaya bahwa IO.net bisa menghasilkan keuntungan pada portofolio teman-teman dan ingin berencana mengakumulasi, saat ini kita bisa melihat dari price action dari IO. Pergerakan harga dari IO berada di area 5,17 US dollar. IO masih dalam zona konsolidasi, bisa kita bilang dalam time frame 1 jamnya antara 6,4 US dollar hingga 4,4 US dollar. Jadi antara 6,4 hingga 4,4 US dollar ini adalah area akumulasi yang baik. Bagi teman-teman yang percaya bahwa IO.net dapat melonjak signifikan harganya, mengingat spekulasi naratif dari AI dan ekosistem Solana dalam bulan kali ini begitu kuat. Di sini teman-teman disclaimer, CryptoMove hanya berbagi informasi. Segala pembelian dan penjualan token dari IO.net ini adalah kembali kepada keputusan teman-teman sendiri. Semoga teman-teman yang mengakumulasi dari token IO ini dapat memperoleh keuntungan yang maksimal saat bulan kripto kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update info dari CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!